Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur Eyang Kus. Pagi ini Eyang Kus mau masak garang asem. Garang asem ini makanan khas Solo juga, tapi ini pedes. Dan kita menggunakan bahan yaitu ayam ini aslinya, ini 6 on ya, sekitar setengah kilo lebih lah, 6 on 600 gram. Nah itu kemudian diiris-iris jadinya seperti ini. Agak kecil menjadi 13 atau 12 ya. Nah sekian-sekian ini ya. Setengah ekor ya. Kemudian adapun bumbunya adalah ini ada santan kecil 65 cc, 1 telur, kemudian ada blimbing wuluh, kemudian tomat hijau, kemudian ada 5 atau 6 ini cabai keriting merah, 5 cabai keriting hijau, kemudian juga 5 rawit merah. Kemudian ada gula pasir, garam, kemudian kaldu bubuk. Nah, di sini juga ada bawang merah sekitar 6 siung, kemudian bawang putih 3 biji kalau yang besar, kalau kecil ya 4 lah gitu. Kemudian daun salam, laos yang digeprek seperti ini ya. Kemudian yang penting lagi adalah kencur. Nah, kencornya itu sudah digeprek, cuma hati-hati kalau geprek kencur itu mudah patah ya, tapi digeprek seperti ini. Nah, ini siap. Nah, kemudian caranya mudah sekali. Pertama adalah kita siapkan dulu tempat untuk mengkukus. Nah, mengkukus ini saya pakai dandang. Kalau saya bilang ini dandang atau kukusan yang tradisional aja, karena ini yang mudah. Bisa juga dandang seksi, saya kasih contoh ya. Dandang seksi itu kayak gini. Nah, ini dia. Bisa juga kalau Anda punya juga boleh pakai ini, tapi ini yang umum ya, mudah didapat ya. Kemudian oleh satu panci lagi yang bisa masuk ke sini dan kemudian bisa ditutup. Nah, gini ya. Dandangnya diisi dengan air dulu sebekas ini. Kemudian nyalakan api supaya siap nanti. Nah, kita siapkan ini dulu ya pancinya. Pancinya itu karena garang asem ini tidak dibungkusi, karena kalau dibungkusi pasti kadang-kadang banyak yang pakai bungkus. Nah ini enggak, diakali ini ya. Ada triknya. Nah jadi ini panci, boleh pakai panci apa saja, dan dialasi daun pisang seperti ini ya. Dan seperti ini. Nah, pakai alas. Ini ya sudah jadi begini ya, dialas ya ini. Kemudian masukkan daun salam, ini 3 lembar. Boleh 4 lembar, tapi saya 3 lembar saja karena agak besar. Kemudian lengkuas setelah digeprek kemudian bagi 2. Satu sebelah sini, satu sebelah sini gitu. Kemudian juga kencurnya ya, kencur. Nah, ini siap dulu. Kita rajangnya tipis-tipis gitu ya. Nah, kemudian ini bawangnya juga tipis-tipis. Ini sudah siap. Nah, kemudian ini aku udah agak tua tapi tetap enak ini. Gede-gede nih, hasil kebun sendiri. Nggak beli. Ini namanya blimbing wuluh.
hasil kebun sendiri. Nah, nih kita siapkan. Kemudian taruh sini aja. Kemudian tomat hijau. Ini ngirisnya. Sekian. Ya, kemudian ini. Nah, kemudian sisihkan. Kemudian ini utuhkan. Ya, ini sudah siap semua yang mau dimasukkan. Sekarang kita bikin kuahnya. Ya, kuahnya adalah 65 cc santan, ya. Kemudian telur. Ini matikan dulu, ini sudah mendidih. Telur. Kemudian airnya 500 cc. Nah, gitu segini. Nah, kemudian kasih gula pasir 1. Nah, ini ya. Kemudian garam. Kemudian ini optional, kalau suka silahkan, kalau enggak ya enggak pakai, ya enggak masalah ya. Senengan nih sekian ya. Terus didinginkan. Terus taruh semua. Nah, ini untuk kuahnya. Sekarang udah siap semua. Oke. Nah, sekarang kita taruh ayamnya. Setelah tadi ada salam Laos, kemudian kencur, jangan lupa kencur. Nah, kemudian kita taruh ayamnya, diratain aja. Ini. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu taruh ini. Bawang merah, bawang putih yang sudah diiris-iris. Kemudian tomat sama blimbing wuluh. Kalau tidak ada blimbing wuluh, itu bisa diganti dengan tomat hijau lagi. Jadi tomat hijaunya 2. Itu. Kemudian ini cabai merah, cabai hijau. Kemudian juga jangan lupa cabai rawit biar jus ya. Nah, ini dilihat dulu biar agak merata ya. Udah gini, kemudian taruh ininya. Tadi ada santan, air, telur, kemudian ada gula pasir, garam dan kaldu bubuk. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita tutup gini. Nanti ini ada sedikit yang seperti ini tidak apa-apa. Ya, pokoknya ini seperti kita tutupkan gitu ya. Nah, ini sudah jadi nih ya. Sudah jadi, sekarang tinggal ngukus. Nah, tadi sudah mendidih airnya, kita kukus seperti ini. Kemudian kita tunggu ya sampai ayamnya matang ya, sekitar setengah jam. Ya, udah. So simple. Ya. Meskipun demikian, nah ini kukusnya seperti ini ya, ada airnya sedikit. Di sekeliling itu panci nggak masalah. Yang penting harus dilihat bahwa airnya cukup. Nanti kalau misalnya kok tidak cukup, airnya tinggal sedikit, gampang sekali. Ambil air, masukkan ke sini. Nah, tuh. Nah, terus ditutup. Kemudian ada juga, kalau selain daging ayamnya, kadang-kadang orang juga memakai ampla dan hati ayam, ya.
Nah, untuk ampla itu harus direbus dulu sampai empuk ya, sampai lunak. Direbus biasa, airnya nggak usah dipakai, kemudian diiris-iris seperti ini caranya mengiris. Belah tengah, kemudian iris tipis. Nah, kemudian nih sudah semuanya sudah. Nah, kemudian kalau hatinya itu bisa diiris seperti ini ya. Jangan terlalu kecil nanti, ini kan nanti menyusut ya. Dan kerjakan semuanya. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, cuma ini bahannya ati dan ampla ayam. Enak juga, nyus juga. Sebaiknya kalau masak garang asem amplas sama ati itu sendiri, jangan campur ya, karena kadang-kadang ini nggak sama empuknya. Jadi mendingan ati dan ampla itu sendiri dimasak dalam tempat tersendiri, karena nanti rasanya akan sedikit berbeda, tapi hanya sedikit saja ya. Tapi apa-apanya sama. Ini yang sudah mendidih, kadang-kadang diginikan juga nggak apa-apa. Lihat, oh belum ya, udah tutup lagi aja. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi ada kukusan atau dandang yang seksi, maksud saya itu yang keren gitu. Ini dengan ini harganya tentu saja mahal yang ini ya. Tapi ini juga sangat berfungsi. Ini udah bertahun-tahun ikut saya dan tiap hari kepakai. Nah, kalau ini hanya kadang-kadang saja. Nah, sekarang ini tadi kan saya barusan masak. Nah, ini saya yang sudah masak, nanti jadinya seperti ini. Nah, macam-macam pancinya tadi kan ada yang stainless steel. Bisa juga yang pakai keramik seperti ini. Cuma kalau yang keramik tebal ini agak lama ngukusnya. Bisa sampai ya 1 jam. Ya. Ada juga yang model seperti ini. Nih, ini juga dandang jadul ini, tapi juga sangat efisien. Nah, pakai ini. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, mana yang punya? Mana yang ada, pokoknya yang penting nanti jadi rasanya enak. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini, mari kita lihat. Coba kayak apa? Nah, ini dia yang sudah jadi garang asem, gampang. Simple, tapi rasanya jangan tanya deh, habisin nasi. Tapi ini nggak bikin gemuk karena sudah ada doanya. Yang jelas insya Allah bikin sehat. Nih Mas. Ayamnya diangkat ya. Nih. Nah, persis sama tadi. Nah, ini dia, ini yang sudah jadi. Nah, ini nanti sambil menanti ini, ya, nanti kita akan icipi bersama-sama. Sudah ada tamu spesial sebagai testernya kali ini, oke? Oke. Ya Allah PNKB. Nah, sekarang waktu untuk icip-icip. Ini teman saya, 2 orang. Ini ya sebelah sana itu Bu Tuti Widyo, itu ya tetangga, ya sahabat, ya teman. Sejak dulu hingga sekarang udah puluhan tahun menjadi teman, alhamdulillah. Kalau ini Jeng Jini,
ini teman renang, kita jago renang semua, alhamdulillah pokoknya. Tiap seminggu 2 kali 3 kali kita selalu renang. Nah ini kebetulan kesini, kemudian saya sini, pokoknya katanya tapi ini nggak dandan, nggak usah dandan. Nah inilah keadaan dalam keadaan tidak dandan, yang penting mau icip-icip. Gimana ya? Oke silakan. Oke. Dari ya matur nuwun Ibu, sudah diundang untuk icip-icip, alhamdulillah. Wah sudah kemelecer ini lomboknya ya Allah, lomboknya ini yang paling seger ini nih. Aduh, ada lomboknya ya Allah. Ini loh, ini sudah ayamnya melentus. Ini aku suka cabenya. Aku suka ininya. Ya. Blimbing uluh yang penuh vitamin C. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kasihin kok ora yo? Enggak pas Bu, enak banget. Tenane. Iya Bu. Enak top. Enak. Aku enak pakai tapi apa namanya blimbing ulu ya. Jangan TOP nasi doang. BGT. Enak banget. Jangan nasi doang. TOP BGT. Aku sampai Ya Allah. Nggak lihat mana. nggak bisa lihat kemana-mana. Bisa Nih, enak banget. Bisa menambah menu. Maaf ya ibu-ibu ya, Iya. enak banget bener deh. Terus dagingnya tuh empuk banget. Ayamnya. Iya, empuk banget. Ini cabenya. Amat nanti kalau ada kencur, Wah, pakai kencur yang Iya. makanya bikin seger nih karena ada Iya. kencurnya. Cabenya bisa dimakan. cabenya bisa dimakan. Nih, itu kuahnya yang banyak. Sama tuh, bener. Ya Bu Wit, Josnan, Josnan. Top. pakai cabenya. jangan malu-malu Bu Wit. Kuahnya. Cabenya ya, Pak. Tuh. Wah, ini emang kalau untuk keluarga tercinta asik nih. Sip ya. Pasti suka semua. Tapi ya memang ini harus pedes ya. Kalau tidak pedes tuh ya enak sih, enak. Cuma anak-anak ya kalau pas dibikinkan yang tidak pedes juga bisa. Nah ya. Kalau yang masak belum nyicipi nih. Ya tadi cuma icip-icip pakai sendok. Ini nambah nih. Nambah ya? Silahkan. Ada nambah. nasi. Enggak. Oh, ini loh Dindonin kalau mau pedas ini Din. Aku udah tadi enak banget. Mari silahkan. Tambah. Ampun. Tadi aku udah banyak ya. Nah ini ya. Nah inilah tadi Karangasem tanpa dibungkus, tapi tetap dikukus. Dan sangat mudah, simple, dan mudah didapatkan bahannya maupun caranya memasak. Yang jelas bismillahirrahmanirrahim, enak tenang. Oke, sampai jumpa di waktu yang akan datang di dapur Eyang Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.